Hai teman-teman semua, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman belajar bareng persiapan rekrutmen bersama BUMN tahun 2025 yang lagi dibuka untuk tes wawasan kebangsaan. Ada nggak nih teman-teman yang lagi belajar TWK ini? Yuk kita diskusi bareng. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan bagi teman-teman yang baru bergabung di channelku atau yang baru mengikuti rekrutmen bersama BUMN, nanti teman-teman bisa tongkrongin channelku ini, mau cari langsung di beranda juga bisa, mau cari lewat playlist juga gampang teman-teman. Jadi nanti semua informasi seputar rekrutmen bersama BUMN atau BUMN pada umumnya, magang juga bisa Magenta BUMN, teman-teman tinggal cari nih playlistku yang judulnya BUMN, FHC BUMN, Magenta BUMN. Nanti semua informasi akan aku himpun di sana, biar teman-teman lebih gampang belajarnya, dan nanti kita bisa diskusi di masing-masing video. Teman-teman dipersilahkan menanyakan pertanyaan langsung ke aku di kolom komentar. Nanti pasti aku akan fast response di sana ya. Yuk kita teman-teman, kita diskusi bareng aja terkait dengan tes wawasan kebangsaan yang ada di rekrutmen bersama BUMN yang nantinya biasanya akan menjadi tes online tahap pertama lah, yang dia jadi satu dengan TKD ya teman-teman, dan tes akhlak kayak gitu. Untuk tes wawasan kebangsaan yang ada di rekrutmen bersama BUMN, berdasarkan pengalamanku ya di tahun lalu 2024, itu sedikit berbeda dengan rekrutmen CPNS ya. Kenapa? Karena menurutku pribadi, kalau TWK-nya BUMN itu soalnya tuh cuma sedikit teman-teman. Kalau tahun lalu cuma 10, terus lebih banyak hafalannya. Jadi soalnya tuh pendek-pendek, lebih banyak hafalannya. Kalau yang periode lalu aku alhamdulillah dapat nilai 100 bener semua ya teman-teman. Kebetulan yang aku pelajarin tuh keluar. Tapi gini teman-teman, kalau TWK-nya CPNS itu kan banyak yang kayak logika, atau bukan logika ya, ya logika ada. Kemudian soalnya panjang. Tapi kalau BUMN itu hafalan. Jadi nanti mungkin ke depan aku akan coba bikin soal-soal yang mirip lah ya polanya dengan rekrutmen BUMN. Aku nggak ngerti di tahun 2025 ini nanti yang keluar kayak gimana. Tapi paling nggak nanti teman-teman udah ada gambaran, oh soalnya pendek kayak gini ya, kayak gitu. Jadi ini murni hafalan ya teman-teman ya. Nanti soal dan pembahasan yang ada, bukan pembahasan sih, jawaban yang ada. Nanti kalau ada yang salah mohon aku dikoreksi. Nanti biar kita bisa belajar bareng ya teman-teman. Yuk kita langsung mulai aja ke soal-soalnya. Teman-teman coba di situ jawab cepat. Aku akan berusaha nggak terlalu cepat, tapi teman-teman coba ya jawab mengikuti pilihan ganda yang ada, karena soalnya pilihan ganda. Oke, teman-teman, kita masuk aja yuk langsung ke latihan soalnya. Soal nomor satu, teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal. Oke, simpel ya, teman-teman. Ya, jawabannya adalah A, 17 Agustus 1945. Lanjut, soal nomor 2. Siapa yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, jawabannya adalah B. Insinyur Soekarno, presiden pertama kita. Kita lanjut ke soal nomor 3. Siapa yang mengetik naskah proklamasi setelah dirumuskan? Ya, jawabannya adalah A. Sayuti Melik. Soal nomor 4. Di mana teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan? Ya, jawabannya adalah C. Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Soal nomor 5. Siapa saja yang menandatangani teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, A ya teman-teman ya, jelas ya. Presiden dan Wakil Presiden Soekarno dan Hatta. Soal nomor 6. Apa nama simbol negara Indonesia? Ya, A. Garuda Pancasila. Nomor 7. Siapa pencipta lambang negara Garuda Pancasila? Ya, C ya. Sultan Hamid kedua. Nomor 8. Dalam lambang negara Garuda Pancasila, jumlah bulu di ekor Garuda melambangkan.
Ya, A ya. Hari Kemerdekaan Indonesia. Nomor 9. Jumlah bulu sayap burung Garuda pada lambang negara adalah ya A, 17. Nomor 10. Apa warna utama yang digunakan dalam lambang negara Garuda Pancasila? Ya, emas dan hitam. Ya, C ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke nomor 11. Siapa tokoh yang pertama kali mengusulkan konsep Pancasila dalam sidang BPUPKI? Ya, C ya, Insinyur Soekarno sendiri. Nomor 12. Sila pertama dalam Pancasila berbunyi, wah kebangetan kalau nggak tahu ya. Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 13. Pancasila terdapat dalam ya A. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nomor 14. Sila keempat Pancasila berbunyi. Ya, B ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nomor 15. Simbol dari sila kedua dalam Pancasila adalah, tahu kan yang di bawah Garuda tuh? Ya, D. Rantai. Nomor 16. Kapan Sumpah Pemuda diikrarkan? Ya, C. 28 Oktober 1928. Lanjut ya. Soal nomor 17. Sumpah Pemuda lahir dalam peristiwa. Ya, Kongres Pemuda kedua. Soal nomor 18. Bahasa yang ditetapkan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda adalah ya, berbahasa satu bahasa Indonesia gitu ya. Kita masuk ke nomor 19. Siapa pencipta lagu Indonesia Raya yang pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda kedua? Ya, A. W.R. Supratman. Nomor 20. Di mana Kongres Pemuda kedua dilaksanakan? Ya, A. Jakarta. 21. PPKI dibentuk pada tanggal. Ya, B. 7 Agustus 1945. Nomor 22. Siapa yang menjadi ketua PPKI? Ya, C. Insinyur Soekarno. Nomor 23. Apa tujuan utama dibentuknya PPKI? Ya, B. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nomor 24. PPKI beranggotakan sebanyak berapa orang? Berapa? 20? Ya, 21 orang ya, teman-teman. Kita masuk ke soal nomor 25. Sidang pertama PPKI diadakan pada tanggal. Ya, B ya, 18 Agustus 1945.
BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang pada tanggal. Ya, B ya, 29 April 1945. Nomor 27. Apa tujuan utama dibentuknya BPUPKI? B. Mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nomor 28. Siapa yang menjadi ketua BPUPKI? Ya, C. Rajiman Wadya. Masuk nomor 29. Berapa jumlah anggota BPUPKI? 21? Bukan ya, itu PPKI. Ya, 62 orang. Kita lanjut ke soal nomor 30, teman-teman. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak berapa kali? B. 2 kali. Soal nomor 31. Pasal dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum adalah pasal 1 ayat, ya, C. Pasal 1 ayat 3. Masuk ke soal nomor 32. Pasal yang mengatur tentang kewajiban negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah, ya, C. Pasal 31. Lanjut ke soal nomor 33. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa, ya, B ya, semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ada lanjutannya nanti ya. Silahkan dicek pasal-pasal. Lanjut ke soal nomor 34. Pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang kebebasan beragama adalah, ya, B. Pasal 29. Lanjut, pasal yang mengatur bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat adalah, ya, jawabannya adalah B ya, pasal 1 ayat 2. Silahkan nanti dicek ya teman-teman ya. Dan itulah latihan singkat terkait dengan tes wawasan kebangsaan pada kesempatan kali ini. Nanti di video selanjutnya aku akan bikin soal-soal pendek-pendek terus gitu teman-teman. Karena balik lagi ya teman-teman ya, soal wawasan kebangsaan di BUMN itu hafalan pendek-pendek. Jadi teman-teman nanti aku akan puter-puter aja. Ini aku belum bahas soal lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif gitu-gitu belum ya teman-teman ya. Nanti di soal-soal selanjutnya aku akan coba bikin pilihan gandanya karena materinya masih banyak. Oke teman-teman, nanti kalau ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar atau hubungin aku lewat channel atau platform yang ada di samping ini. Nanti kita biar bisa diskusi bareng. Oke teman-teman, semangat belajarnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Good luck.